63 tahun usianya, Nabi nggak pernah sakit. Dalam perang Badar terjadi badai yang begitu besar. Sahabat nggak sanggup berjalan. Kenapa? Anginnya begitu kencang, nggak bisa maju. Habis itu debu juga berterbangan, nggak sanggup mereka. Nabi tetap berjalan. Apa yang dilakukan sama sahabat? Sembunyi di belakang badan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kebesaran ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ini Allah begitu cinta kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Kita masih diberikan dua nikmat besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Berapa banyak orang-orang yang beriman tapi mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang lain. Apa nikmat itu? Nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Hari ini nikmat sehat mahal. Orang kalau kena COVID, punya uang miliaran, dia nggak bisa pilih rumah sakit, nggak bisa pilih kamar, kamarnya cuma satu, pinire. Semuanya nggak boleh ikut masuk, yang boleh masuk ikut cuma satu, boleh anaknya, boleh orang tuanya. Kalau nggak cukup dengan oksigen, dia harus tambah lagi dengan oksigen. Makanya kata Nabi, ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada umatku, tapi mereka kurang bersyukur. Apa itu? Sehat dan sempat. Masih sehat semuanya? Ada yang sakit? Nanti kira-kira saya ceramah, kalau seandainya sudah bosan, kasih kode. Kalau dulu saya suruh batuk, kalau sekarang kayaknya jangan batuk. Karena kalau seandainya sholat dulu, imamnya baca ayat panjang, batuk aja satu jamaah, imamnya langsung pikir-pikir, ini kepanjangan apa cukup. Begitu ada yang batuk sekali lagi, imamnya langsung ruku, berarti kepanjangan. Kalau sekarang enggak, begitu imam lagi sholat tiba-tiba ada yang batuk, imamnya tunggu sekali lagi juga. Begitu dia batuk, COVID ini, berarti bahaya. Makanya jangan ada yang batuk, nanti dipikir COVID pula dengan kawan di sebelah. Allah kasih malam ini kesempatan. Tadi malam kita semuanya mati, makanya paginya Allah hidupkan kembali. Itulah sebabnya orang bangun tidur baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti tadi malam kita mati, tadi pagi kita dikasih hidup. Coba kalau tadi pagi nggak dikasih hidup, mungkin hari ini nggak jadi maulid. Kata pimpinan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal seluruh santriwan santriwati almanah. Kalau Allah mau, bisa nggak matikan kita malam ini semuanya? Bisa. Tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah mau, bisa nggak satu orang di dunia ini tidak ada yang mati? Bisa. Tapi kalau tidak ada yang mati, udah kayak iblis.
Iblis nggak mati-mati sampai hari ini. Iblis itu udah lemah kali dia. Kenapa? Tuanya bukan main. Jangan dipikir iblis masih kuat. Iblis itu udah lemah. Yang kuat pasukannya. Ifrit. Masih muda-muda, 400 tahun umurnya. Apakah kita menyangka, oh kami ustadz anak pesantren, pasti yang goda kami setan-setan senior? Siapa bilang? Jangan-jangan yang goda kalian masih setan magang. Belum jadi setan pun lagi. Belum punya KTS, kartu tanda setan. Belum ada dia. Bukan kartu tanda santri. Belum ada kartu tanda setan. Nah malam ini Allah kasih kesempatan kita semua hidup. Allah kasih kita sehat, kita bisa berkumpul di sini semuanya. Walaupun sempit-sempit, tapi karena menyambut Maulid Nabi, kita akan bisa terasa menjadi lapang. Betul? Kalaulah bukan karena Nabi, tadi sudah dibilang dalam sebuah hadis kursi dikatakan Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalaulah bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan engkau dan surga ini. Berarti kalau nggak ada Nabi Adam, ada manusia? Nggak ada. Yang ada cuma Charles Darwin. Tahu Charles Darwin? Charles Darwin yang mengatakan nenek moyangnya monyet. Ada yang berani mengatakan nenek moyangnya monyet? Yang bilang cuma Charles Darwin. Jadi kalau ada yang tanya, siapakah yang nenek moyangnya monyet? Charles Darwin. Ingat ya, Charles Darwin bilang nenek moyang manusia mau. Kenapa dia bilang begitu? Charles Darwin itu orang Yahudi. Orang Yahudi memang Allah kutuk satu kampung jadi monyet. Berarti Charles Darwin salah apa betul? Betul. Yang monyet siapa? Nenek moyang dia. Makanya kalian jangan panggil kawan dengan nama binatang. Karena nenek moyang kita bukan hewan. Nah Allah sudah berikan kenikmatan ini sama kita malam ini. Mari kita jaga kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma manusia yang berselawat, bahkan Allah dan malaikat-malaikatnya pun ikut berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah. Hari ini irama selawat begitu banyak. Tinggal ikut mau yang mana. Mau yang tua ada, yang muda juga banyak. Mau yang lama ada, yang baru juga banyak. Dan ternyata nenek-nenek dulu kasih tidur anak dengan selawat. Nggak kayak mama sekarang kasih tidur anak pakai lagu dangdut. Makanya anaknya nggak bisa tenang, bedangdut aja tiap hari dia. Bergerak sana, bergerak sini, joget sana, joget sini. Ah itulah yang TikTok itu. Ah itu anak dangdut itu. Ada di sini yang suka TikTok? Ah, jangan. Nggak usah. Kecuali TikToknya itu ngaji. Jangan yang joget-joget. Kecuali pidato, silahkan. Jangan yang goyang-goyang. Jelas? Beda anak pesantren dengan anak sekolah biasa. Kalau anak pesantren goyang-goyang, joget-joget seperti itu, orang akan menganggap pesantren itu hari ini sudah aneh. Pesantren itu pasti dilihat dengan sisi negatif. Akhirnya hilang yang positif-positifnya. Kalian suka negatif apa positif? Tapi kalau diperiksa di swab positif? Ah, sekarang bingung kan? Mau pilih negatif apa pilih positif? Kita berselawat kepada Nabi karena kita menyadari, karena kita mencintai Rasulullah. Kita nanti mau semuanya dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Hanya orang pelit, hanya orang kikir yang tidak mau berselawat ketika nama Nabi disebutkan.
Dan hari ini sudah terbukti kalian bukan termasuk orang-orang yang pelit, bukan termasuk orang-orang yang kikir, tapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan. Karena mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada pimpinan Dayah Al-Manar, Ustadz Ikram Abu. Katanya ada 2 ya, satu lagi Ustadz Fakhruddin. Berarti kalau seandainya sudah ada 2, berarti jangan sampai ada 3, 4, 5, 6. 2 saja cukup. Ustadz dan Ustazah, para dewan guru yang kami muliakan, adik-adik. Saya kenapa bilang adik-adik? Karena usia saya juga masih 15 tahun. Oh salah, terbalik, 51. Tapi saya merasa masih muda. Umur boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Makanya kalian yang muda jangan kayak orang tua. Lembek, lemes, kalau disuruh lambat. Itu namanya anak muda tapi semangat tua. Sementara Rasulullah ketika diangkat jadi nabi, ketika diangkat jadi rasul usia berapa? Kenapa harus 40? Ternyata 40 ini batasan. 40 ke bawah itu anak muda, 40 ke atas itu orang tua. Nabi ketika diangkat jadi rasul memiliki semangatnya anak muda, tapi Nabi juga punya kebijaksanaannya orang tua. Jadi 40. Patokannya 40. 40 ini kubur kedua. Makanya orang kalau sudah umur 40 nggak ada ilmu agama, gatel dia. Agak gatal-gatal dikit, udah mulai pakai baju, pakai parfum, ya kan? HP-nya udah isinya cewek-cewek. Kalau nggak punya bekal agama, nah sekarang pertanyaannya, kalian punya bekal agama nggak? Apa sudah cukup bekalnya? Atau cukup sampai di sini belajarnya? Ada rencana sampai selesai di Al-Manar ini? Ada rencana melanjutkan lagi di tempat yang lain? Ada rencana balik lagi kemari? Enggak. Berarti enggak mau jadi guru di sini? Ada yang takut ternyata jadi guru ngaji. Nah hari ini kita buktikan. Ini tanggal 19 Oktober kalau di Masehinya, 12 Rabiul Awal kalau di miladiahnya. Tanggal hari ini bagi saya adalah tanggal istimewa. Kenapa tanggal istimewa? Yang pertama, hari ini Maulid Nabi. Tadi pagi saya ceramah di SMA 5 Darussalam. Maulid untuk anak-anak SMA. Malam ini saya ceramah di sini untuk anak-anak Al-Manar. Berarti istimewa enggak hari ini? Istimewa. Istimewa yang kedua, hari ini tanggal 19 Oktober adalah ulang tahun perkawinan saya yang ke-24. Jadi saya menikah sudah 24 tahun. Udah lama. Kenanya hari ini. Hari ini Maulid, hari ini ulang tahun perkawinan saya, dan saya isi dari tadi pagi. Saya sudah ceramah subuh, kemudian ceramah Maulid di SMA 5. Malam ini saya tutup dengan ceramah Maulid di Al-Manar. Besok bukan ulang tahun perkawinan lagi, tapi sudah ulang tahun yang lain. Makanya saya begitu bahagia hari ini, karena selain Maulid Nabi yang memang kebahagiaan yang tertinggi, tapi hari ini juga ulang tahun perkawinan. Jadi ungkapan syukur itu harus lebih. Kalian masih muda, jangan mikirkan ulang tahun perkawinan. Jangan mikirkan cari jodoh dulu. Walaupun saya tahu ini pasti sudah ada yang lirik-lirik ini. Sudah ada yang mulai simpen-simpen nomor HP. Jangan kalian bilang nggak ada. Sehebat-hebatnya kita, setan lebih hebat lagi menggoda kita. Anak Nabi saja bisa digoda. Nabi Adam di surga saja bisa terusir dari surga karena godaan iblis yang begitu luar biasa. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah,
kita tidak akan mampu menghadapi ujian dan godaan dari setan. Makanya jangan ikuti jalan wala tattabi'u khutuwatis. Nah, kesempatan ini kita buktikan. Kita mampu. Kita bisa. Tadi kita bacakan ayat tuh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul uswah. Apa itu? Keteladanan. Saya nggak cerita kapan Nabi lahir, siapa bapaknya, siapa ibunya, itu kalian pasti udah tahu semua. Bahkan ada lagu kan Nabi anak yatim. Oh, ini di masjid nggak boleh nyanyi ya, berarti jangan. Lagu ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, ibu susunya bernama Halimatus Sa'diyah. Itu sudah ada, kalian sudah hafal. Makanya saya tidak akan cerita lagi bagaimana sejarah kelahiran Nabi. Tapi 3 uswah Nabi ini yang akan saya ingin angkat. Apa itu? Yang pertama, Nabi punya kekuatan fisik yang luar biasa. Jangan bilang Nabi lemah ya. Kekuatan Nabi itu sebanding dengan kekuatan 20 laki-laki perkasa. Berapa kekuatan Nabi? 20. Aderai cuma 1. 20 aderai imbangnya Nabi. Khabib sendiri butuh 20 Khabib untuk mengimbangi kekuatan Nabi. Berarti Nabi kuat apa lemah? Umatnya lemah. Sejarah mencatat 63 tahun usianya Nabi nggak pernah sakit. Kalaupun sakit Nabi cuma 4 kali. Pertama, Nabi sakit ketika Nabi dioperasi, dibelah dadanya. Sakit nggak? Sakit lah, masa dibelah nggak sakit? Sakit yang kedua kapan? Ketika terima wahyu. Al-Quran diturunkan ke gunung. Apa yang terjadi sama gunung? Gunung hancur. Dikasih sama malaikat, malaikat nggak sanggup angkat tangan. Dikasih sama jin, sama iblis, iblis terbakar. Diberi sama Nabi, Nabi demam. Begitu Al-Quran masuk ke dalam dada, Nabi demam. Demamnya selama seminggu. Demamnya aneh, dibilang panas, Nabi menggigil kedinginan. Dibilang kedinginan, Nabi berkeringat. Ya kan? Bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Nah, itu kalau lah segar. Nabi nggak sampai bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Kenapa Nabi demam? Al-Quran masuk ke dalam dada. Saya nguji baca Quran calon anggota DPRA, demam. Ada yang stroke. Begitu kita bilang, yang mana ngajinya Ustadz? Mbak, ngaji di sini. Mulailah dia ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustadz? Ini. Langsung stroke. Kami juri bertiga. Saya, Ustadz Ridwan Johan. Satu lagi saya lupa. Ustadz Ridwan Johan tanya, yang mana Ustadz dibaca? Saya juga nggak tahu yang mana dibacanya nih. Begitu kami bilang, stop Pak. Apa dia bilang? Shadaqallahul azim. Sembuh. Kapan dia stroke? Kalau disuruh ngaji. Makanya jangan bilang baca Quran itu mudah. Kalian bilang baca Al-Quran mudah. Tapi kalau orang yang nggak bisa, ngomong itu gampang. Kalian ngomong bilang gampang. Kalau orang lain, di sini adalah muhadarah. Pasti kalian jago ngomong semua. Makanya begitu saya ngomong, semuanya pada ngomong. Enggak kan? Oh enggak, berarti salah. Nabi kuat fisiknya. Pernah ada satu jago preman Mekah lah. Dia bilang begini, Muhammad, kalau kamu bisa mengalahkan aku masuk Islam. Kata Nabi, ayo. Apa kata preman tadi? Kamu nggak tahu aku? Enggak. Aku juara gulat. Oh, bagus, lawan seimbang. Kata Nabi.
Pohon kurma dijadiin arena, 1, 2, 3, 4, ditarik tali. Apa dia bilang? Kalau yang keluar dari tali ini kalah, yang berada di dalam menang. Oke, kata Nabi, ayo kita mulai. Tunggu, aku pemanasan dulu. Dia berdiri di belakang pohon kurma. Anak-anak pernah nengok pohon kurma nggak? Pernah ya? Pernah ke Barbate? Itu masih kecil. Ini pohon kurma udah besar. Dia bersender di batang kurma, dia goyangin batang kurma itu pakai badannya, bergoyang batang kurma. Dia ingin menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Lalu dia bilang, ayo Muhammad, kita mulai berkelahi. Kata Nabi, aku belum pemanasan. Oh silahkan. Batang kurma tadi yang disenderi sama orang kafir tadi ini, dipegang sama Nabi, digoyang sama Nabi, buahnya jatuh semua. Apa kata orang kafir tadi? Muhammad, berkelahinya besok aja ya. Kata Nabi, nggak jadi hari ini, besok aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. 63 tahun usianya, Nabi nggak pernah sakit. Dalam perang Badar terjadi badai yang begitu besar. Sahabat nggak sanggup berjalan. Kenapa? Anginnya begitu kencang, nggak bisa maju. Habis itu debu juga berterbangan, nggak sanggup mereka. Nabi tetap berjalan. Apa yang dilakukan sama sahabat? Sembunyi di belakang badan Nabi. Adik-adik, badan Nabi ini luar biasa. Bahunya lebar, pinggangnya ramping. Badan Nabi, bahunya lebar, pinggangnya ramping. Banyak laki-laki hari ini, bapak-bapak hari ini, bahunya ramping, pinggangnya lebar. Terbalik. Nabi dadanya busung, perutnya rata, six pack. Apa kata Ummu Hani? Perut Nabi itu persis kayak batu yang disusun. Batu taruh disusun, petak-petak. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan perut Nabi bagaikan gulungan-gulungan kertas. Ambil kertas, kalian gulung, kalian taruh di atas meja, kemudian kalian tengok dari bawah, bentuknya bagaimana? Bulat, bulat, bulat. Itu perut Nabi. Bapak-bapak sekarang perutnya bulat satu. Nabi six pack. Bapak sekarang one pack. Makanya kalau kalian tengok, oh ada orang yang badannya itu segitiga, bagus kayak badan Nabi, bahunya lebar, pinggangnya ramping. Ini segitiga juga, ramping, segitiga, tapi ke bawah. Jangan bilang Nabi nggak kuat. Nabi kuat. Nabi pernah membanting juara gulat. Begitu dia pegang pinggang Nabi, bingung dia, kecil kali pinggang Nabi. Dia mau banting nggak bisa, dibanting sama Nabi. 3 kali dibanting, langsung dia pegang tangan Nabi, dia ucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai kata sempat ada orang yang badannya gede datang kemari, siapa ustaz di sini yang bisa kalahkan saya, masuk Islam saya. Kayaknya nggak jadi masuk Islam dia. Kenapa? Lari semua. Makanya adik-adik, kita harus sehat karena Nabi sehat. Ada buku Sehat ala Rasulullah. Ternyata sehatnya Nabi. Yang pertama, tolong diingat, Nabi itu bangun tidur, yang diminum adalah madu yang dicampur dengan air. Apa yang diminum Nabi ketika bangun tidur? Madu yang dicampur dengan air. Hari ini orang banyak cari madu. Kenapa? Gara-gara COVID. Semua pasien COVID dikasih madu. Istri saya sempat kena COVID, tapi saya nggak swab. Tapi gejalanya COVID, demam tinggi, nyeri sendi, batuk sampai muntah dia. Orang lain kasih madu 1 sendok, saya enggak. Saya ambil gelas kopi, setengah gelas kopi saya kasih minum sama dia selama 3 minggu.
Itulah saya tengok istri saya ikhlas sekali saya maduin. Saya kasih minum madu. Ini pikirannya jelek ini. Saya kasih minum madu setengah gelas. Pagi setengah gelas kopi, siang setengah gelas kopi, malam setengah gelas kopi. Nggak pakai air. Karena dia bilang, "Bang, tenggorokan saya kayak terbakar." Bilang, "Dek, minum nih." "Bang, manis sekali, nggak sanggup." Tahan 2 menit. Dikulum pakai air liur. Setelah itu baru diminum. Kenapa? Nabi ternyata nggak anjurkan kita pagi-pagi itu gosok gigi dulu. Nabi bangun tidur langsung minum. Karena air liur kita ini ternyata bakteri yang paling bagus untuk pencernaan. Di Bogor ada satu pesantren, itu santrinya sampai 10.000 kata orang. Ada yang bilang 2.000, pokoknya santrinya ribuan. Sama kiainya setiap pagi anak-anak itu disuruh tampung air liurnya. Udah tuh ditampung dalam satu tempat, itu untuk dipakai untuk siram semua tanaman. Tanamannya lebih bagus, lebih subur daripada pakai pupuk kandang. Jadi jangan dibuang. Jangan gosok gigi dulu. Nabi pagi-pagi bangun tidur minum madu yang dicampur dengan air. Orang kita bangun tidur minumnya sanger. Tahu sanger? Mohon maaf ya, tahun 90 ketika saya kuliah di Unsia, itu ternyata orang kaya datang ke kantin, yang dia pesan begini, "Bang, kopi susu 1." Itu kopi susu gelasnya gelas besar. Susunya 1/3, kopinya setengah, Bang. Begitu diaduk warnanya coklat. Orang kaya pesannya kopi susu. Kalau kami enggak, "Bang, susunya dikit, kopinya dikit, tambah air dikit." Sanger, Bang. Apa sanger, Dek? Sama-sama ngerti, Bang. Jadi yang minum sanger itu sebetulnya orang miskin. Ini orang sombong kali, begitu duduk sanger 1, gaya sok tinggi, sok li. Baru minum sanger sok li. Padahal miskin. Nabi minumnya madu. Madu itu syifa, obat. Yang namanya obat syifa ini tadi ini obat untuk semua penyakit. Suka minum madu nggak? Pernah minum madu? Rutin minum madu? Mumpung masih muda, cobalah minum madu. Madu itu paling bagus untuk kesehatan. Bahkan bisa mematikan semua bakteri-bakteri, termasuk di dalamnya virus-virus COVID. Ada takut dengan COVID? Ada takut dengan COVID? Di sini ada nggak disuruh cuci tangan? Nggak usah cuci tangan. Kenapa? Wuduk lebih banyak cuci tangan daripada yang disuruh sama dokter. Sekarang saya tanya, sekali wuduk berapa kali kita cuci tangan? Oh, berarti nggak sah wuduk kalian. Sekali wuduk berapa kali cuci tangan? Nggak sah. Sebentar, kalau gitu kita hitung. Ada berapa anggota wuduk? Ada berapa anggota wuduk? Kita hitung. Pertama apa? Tangan. Dah. Kedua apa? Kumur-kumur. Yang ketiga, masukkan air ke dalam hidung. Istisya. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, tangan sampai siku. Yang keenam, kepala apa rambut? Harus diperjelas. Kepala apa rambut? Yang disuruh kepala. Kalau disuruh rambut paling enak anak perempuan, rambutnya panjang, dia kasih gerai, dia goyang-goyang di sini di bawah. Bukan rambut disuruh. Yang keenam kepala, yang ketujuh telinga, yang kedelapan. Nah, sekarang kita hitung. Tadi kalian bilang 3 kali kan? Pertama cuci tangan, berapa kali? 3. Yang kedua kumur-kumur, pakai tangan nggak? Pakai. Berapa kali? 3. Yang ketiga apa? Masukkan air ke hidung, pakai tangan nggak? Pakai.
Saya belum pernah seusia saya 51 orang wudhu dia buka keran dia colok hidung langsung ini. Ada pernah nengok? Ada pernah nengok? Kalau ada pasti bukan anak almanar itu. Anak rumah sakit jiwa. Basuh muka pakai tangan, tangan sampai siku pakai tangan, basuh kepala pakai tangan, basuh telinga pakai tangan, basuh kaki pakai tangan. 8 kali 3 berapa? 24. Satu kali wudhu satu hari paling minimal kita berapa kali? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu orang malas. Yang sholatnya 5 waktu orang malas. Lo yang rajin tambah duha, tambah tahajud. Mau tidur wudhu nggak? Sekarang pertanyaannya, cuci tangan itu perintah dokter apa sunnah Nabi? Apa kata Nabi? Kalau kamu bangun tidur, sebelum kamu celupkan tanganmu dalam bejana, cuci dulu. Kenapa cuci? Karena kamu nggak tahu tadi malam waktu tidur tangannya nginep di mana. Hah? Di mana tangan kalian? Yakin? Oh kami Ustaz tidur tangannya begini. Yakin? Nggak ada gini-gini. Ada gini-gini, nggak ada. Belum lagi garuk sini, tahap aja digaruk. Cuci tangan bukan anjuran dokter, bukan saran WHO, bukan perintah dari pemerintah, sunnah Nabi. Berarti orang yang cuci tangan itu ikut Nabi. Yang namanya ikut Nabi, pahala apa dosa? Berarti kalian kalau datang ke kantor-kantor disuruh cuci tangan, gak usah marah, cuci aja, memang suruh Nabi kok. Jelas? Paham? Makanya kenapa Nabi sehat? Karena Nabi bisa menjaga kebersihan. 63 tahun usianya gak pernah sakit. Baru sakit yang kedua tadi terima wahyu. Sakit yang ketiga Nabi pernah demam tinggi. Waktu demam tinggi itu datang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dipegang badan Nabi dari balik selimut. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, panas luar biasa badanmu. Dari balik selimut aja Abu Bakar merasakan kepanasan. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, andai kata panas ini ditimpakan kepada umatku, pasti mereka tidak akan sanggup. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, cukuplah panas ini engkau berikan kepadaku, jangan kau timpakan kepada umatku. Kalaulah seandainya dulu sudah ada COVID, pasti Nabi bilang COVID itu. Ya Rasulullah, engkau COVID ya Rasulullah. Pertanyaannya, virus itu besar apa kecil? Apa virus itu baru tahu sekarang? Dari dulu nggak ada virus? Ada. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan memberi perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Kenapa nggak dibilang aja itu virus? Mohon maaf, andai kata dulu dibilang virus, kira-kira ilmu virus sampai nggak sama sahabat? Pasti sahabat tanya, ya Rasulullah, virus itu apa? Oh virus itu kuman. Kuman itu apa ya Rasulullah? Bakteri. Bakteri itu apa? Virus. Ayat Allah bilang nyamuk. Ahli-ahli berpikir, kenapa nyamuk? Ditelitilah nyamuk. Kalian pernah teliti nyamuk nggak? Pasti kita akan bilang kan, untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Gara-gara nyamuk Ustadz kami nggak bisa tidur di pesantren. Banyak kali nyamuk. Udah kami tipu, nggak ketipu juga dia. Ada pasti anak almanar tipu nyamuk. Tempat tidurnya dia pasang kelambu. Dia tidur di bawah kolong. Nyamuk tahu dia di bawah kolong. Kok bisa? Ditelitilah sama para ahli. Ini ayat kauliyah nih. Ayat kauniyahnya nyamuk. Mereka teliti nyamuk. Ternyata nyamuk diperbesar sampai 400 kali. Di kepala nyamuk yang kecil itu ada 100 mata. Nyamuk matanya ada berapa? 100. Kalaulah seandainya nyamuk jadi pengawas ujian, nggak bisa nyontek kalian.
Ngetanya 100. Kalau sekarang masih bisa nyontek kan? Jujur. Kalau ujian ada nyontek nggak? Kalian nyonteknya sekarang udah canggih. Ini saya kasih tahu rahasia kalian nyontek. Kalau kami dulu kalau nyontek, saya sering tuh. Dulu sering kali saya dicontekin. Maklum, anak pandai dulu. Kata kawannya, Husni, nomor 15 apa? Kalau seandainya nggak ada guru, kalau ada guru, Husni, nomor 15. Ngasih taunya, C. Nomor 27, B. Dulu. Kalian nggak begitu lagi, udah canggih. Nomor 15. Mantap. 27. Nomor 50. Tar, kalau hidung apa? Dagu? Kuping? Cuman tukang nyontek yang tahu. Kalian berarti. Kok tahu kalian ini? Kan nyontek berarti. Oh, nggak betul juga ini rupanya. Ini ketahuan nyontek ini. Tolong diingat, nyamuk punya 100 mata, kecil kepalanya 100. Nyamuk ada belalainya. Ternyata di belalai nyamuk ada 6 pisau. 4 tumpul, 2 tajam. Yang tajam untuk membuka, yang tumpul untuk mengoyak. Sehingga belalai nyamuk bisa masuk ke dalam pori-pori kita. Darah manusia nggak bisa dimakan sama nyamuk karena darah manusia kental. Nyamuk nggak bisa makan. Allah sediakan nyamuk dengan semacam serum. Jadi ketika dia tusukkan belalainya, dia semprotkan serumnya, darah di sekitar belalai itu menjadi encer sehingga dia bisa makan. Sekarang pertanyaannya, luar biasa kan Allah sediakan nyamuk perlengkapan. Nah pertanyaannya, kenapa nyamuk bisa tahu kalian di bawah kolong tempat tidur? Kenapa dia nggak masuk dalam kelambu? Kami di hutan Ustadz, gelap nggak ada cahaya, nyamuk tahu keberadaan kami. Ternyata nyamuk punya sensor panas. Tubuh kita ada panasnya nggak? Kan ada kan alat yang mengecek suhu kan? Klik 36. Klik 36,3, klik 37,5, pulang. Kenapa? Panasnya tinggi. Balik ke asrama, nggak usah belajar hari ini. Nyamuk punya sensor panas. Sensor panas itu sekarang dipakai sama pesawat. Dia tembakkan peluru, itu pesawat terbang kemanapun dia pergi bisa diikutin. Dan tolong diingat, 99% pesawat kalau sudah ditembakkan peluru kendali tadi itu pasti kena. Cuman 1% yang selamat. Pesawat naik, pelurunya ikut naik. Pesawat belok kanan, pelurunya ikut belok kanan. Pesawat belok kiri, pelurunya ikut belok kiri. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan apa? Matikan mesin pesawat, maka panas pesawat itu tidak bisa dibaca sama peluru, pelurunya jatuh. Pesawatnya jatuh juga. Berarti mati juga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gitu ilmu Allah ini luas apa sedikit? Itu baru nyamuk. Pasti kalian bilang, Ustadz, nyamuk itu kan bikin penyakit. Ada yang kena malaria, ada yang kena DBD, ada yang kena cikungunya. Berapa banyak orang yang udah meninggal dunia gara-gara gigit nyamuk, Ustadz? Untuk apa Allah ciptakan? Sekarang kita tanya, gara-gara nyamuk yang kecil tadi ini, berapa banyak obat anti nyamuk yang sekarang sudah ada? Ada pakai nggak kalian di kamar? Nggak pakai obat anti nyamuk? Pakai apa? Oh, kelambu. Nah sekarang karena kalian nggak pakai, saya kasih tahu. Ada nggak obat nyamuk yang dibakar? Ada nggak yang dioles? Ada nggak yang elektrik? Ada nggak yang disemprot? Ada sekarang yang main tenis. Segini alatnya. Itu orang kurang kerjaan, main tenis dia. Tek 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 tek. Senang kali dia. Tek 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 tek. Nyamuk. Malah sengaja ditangkap. Dijatuhinnya. Iya. Senang kali dia. Hangus kan?
Dek, mohon maaf, pabrik obat anti nyamuk tadi butuh pekerja nggak? Gara-gara nyamuk yang kata kita nggak bermanfaat, hari ini ada orang bisa mendapatkan pekerjaan, dia bisa dapat gaji. Karena dia bisa bekerja dapat gaji, bawa pulang ke rumah, bisa kasih makan anak sama istri. Anaknya sekolah butuh biaya, bisa dia bayar uang biaya masuk di pesantren. Biaya bulanannya bisa. Gara-gara apa? Nyamuk. Lalu pertanyaannya, nyamuk ada manfaat nggak? Ada. Yang bilang nggak ada manfaat siapa? Kata Nabi, kalau kamu minum jatuh lalat, apa disuruh sama Nabi? Hah? Lalatnya ditenggelamkan, kemudian angkat, buang, airnya boleh diminum. Apa kata kawan saya? Jorok kali kok Ustaz. Nabi bilang gitu, Ustaz. Nabi bilang gitu karena dulu zaman dulu air payah Ustaz. Sekarang air banyak, berserak air tuh. Ngapain kita tenggelamin? Jorok kali. Saya bilang oke lah kalau itu air putih. Kalau jus pokat? Bang, jus pokat 1. Begitu taruh, baru mau minum, jatuh lalat. Buang. Pesan lagi. Yakin gak jatuh lalat lagi? Kenapa Nabi suruh tenggelamkan? Ternyata lalat satu sayapnya mengandung racun, satu sayapnya lagi penawar. Kita nggak tahu yang jatuh sayap racun apa sayap penawar. Makanya Nabi suruh tenggelam. Oh Ustadz, saya mau imun dari racun lalat. Minum sama lalat-lalatnya sekalian. Jadi Nabi sudah punya antinya, nggak pernah sakit. Sakit yang terakhir Nabi apa? Ketika hijrah ke Taif, Nabi dilempari batu sampai Nabi nggak bisa berjalan. Sakit nggak? Sakit. Sakit lain ada? Nabi stroke ada, jantung, asam urat, hipertensi. Apa kata kawan saya? Ustadz, hati-hati, ini bulan Maulid, jangan banyak kali makan kuah belangong, nanti nggak sanggup bangun. Nggak ada urusan, saya bilang. Saya lagi ceramah, Ustadz, kari kambing apa kuah belangong daging sapi? Ada daging kambing? Ada, taruh kari kambing. Begitu saya makan, apa kata kawan saya? Ustadz, hati-hati Ustadz, itu daging kambing, nanti naik tensi. Enggak. Dia bilang lagi makanya, hati-hati ya, daging kambing, nanti naik tensi. Hati-hati, daging kambing, naik tensi. Sibuk dia ngomong orang naik tensi. Dia nggak makan. Begitu dia mau makan, ambil daging, dia naik tensi. Kok naik tensi? Capek cari daging nggak dapat, yang dapat nangka. Jadi dia naik tensi bukan karena nggak makan daging, tapi nggak dapat. Bagaimana caranya supaya sehat? Nabi habis makan nggak duduk, tapi Nabi jalan 50 langkah. Nabi itu badannya sehat karena Nabi rajin ar-riyadhah. Apa riyadhah? Olahraga. Di sini ada olahraga nggak? Rutin? Ikut? Apa jadinya kalau ada anak almanar bengek? Tahu bengek? Napasnya bunyi. Begitu ijab kabul, saya terima nikah anak bapak untuk saya dengan maharnya sekian banyak emas tunai. Napasnya bunyi. Kata kuaketnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ijab kabul, bengek dia. Macam mana mau sehat? Ada yang bilang, Ustadz, kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari. Sekarang saya tanya, sholat itu kalau sehat enak nggak? Kalau sakit? Sehat itu kalau makan enak nggak? Kalau sakit? Sehat itu kalau belajar enak nggak? Kalau sakit? Semuanya kalau sakit nggak ada yang enak. Makanya kalian di sini jangan malas olahraga. Manfaatkan waktu untuk olahraga.
Nabi olahraganya 3. Apa itu? Berkuda, berenang, memanah. Ada di sini memanah? Bisa memanah? Saya punya busur di rumah. Karena saya ikut pelatihan memanah. Saya punya sertifikatnya, lisensi sebagai pelatih. Walaupun masih sertifikatnya D. Saya juga punya kartu perpani. Karena kalau seandainya saya nggak punya kartu perpani, itu nanti busur saya kalau tiba-tiba ada razia, itu bisa disita. Saya bisa dituduh menyimpan senjata tajam. Makanya saya punya kartunya. Sekarang perlu, orang gila banyak kali sekarang nih. Jangan sampai kayak di Batam, ada ustadz lagi ceramah dikejar orang gila, lari. Kalau saya enggak, saya udah siap. Tapi jangan salah, olahraga Nabi, makanya Nabi sehat adalah sholat. Apa olahraganya? Sholat. Ada buku menyingkap rahasia gerakan-gerakan sholat. Makanya beruntunglah kalian yang sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu, dia bukan cuma dapat ridhonya Allah, tapi juga dapat contoh, takbir. Kalau takbir, kalian takbirnya macam mana? Sama ya semua ya. Ada yang takbirnya kan Allahu Akbar. Ternyata ketika kita bilang Allahu Akbar, rongga paru-paru kita terbuka lebar. Adik-adik pernah tahu paru-paru? Tahu yang namanya paru-paru? Organ tubuh manusia, jantung kalau operasi bisa pakai jantung buatan. Darah kita dioperasi, ginjalnya bisa pakai ginjal buatan, tapi paru-paru nggak bisa. Paru-paru nggak ada, paru-paru buatan. Kita termasuk orang kaya apa orang miskin? Tahu kenapa saya bilang orang kaya? Kita, paru-paru kita setiap hari butuh 500 oksigen, 500 galon. Berapa ratus? 500. Sekarang saya tanya, isi ulang kalau 1 galon berapa air minum? Mahal, nggak sanggup kalian. Saya bayar 1.000 aja. Kalian ngisi di tempat saya 1 galon itu 1.000. Tadi manusia butuhnya berapa ratus galon? 500. 1.000 kali 500 berapa? 500.000. Berapa hari? Sehari. Sebulan 500 kali 30 berapa? 15 juta. Sendiri. Di rumah ada berapa orang? 4. 15 kali 4 60 juta. Ada uang ayah kalian 60 juta tiap bulan? Ada? Nggak ada. Makanya kalian jaga paru-paru. Jaga paru-paru ini jangan sampai rusak. Nggak ada gantinya. Jantung ada gantinya, ginjal ada gantinya, tapi paru-paru nggak ada. Jelas? Nah, ketika kita takbir, Allahu Akbar, rongga paru-paru terbuka, udara yang kaya dengan oksigen masuk secara maksimal ke dalam paru-paru kita. Apa manfaatnya? Menyembuhkan 2 penyakit, asma sama bengek. Ketika meletakkan tangan begini, ini ternyata mengelastiskan otot-otot bahu. Tolong ingat ya, yang paling menderita ketika sholat itu orang kurus. Kenapa? Tangannya turun. Maka dia kasih tambahan tenaga di tangan, dikasih tambah energi, maka dia tahan. Itulah sebabnya orang kurus kalau sholat pasti bahunya pegel semua. Kenapa? Menahan tangan. Kalau nggak turun. Yang paling enak orang gendut. Allahu Akbar, nyangkut. Makanya banyak yang mempertahankan kegendutannya. Karena apa? Nyangkut. Ruku, ternyata ruku menyembuhkan varises, menguatkan otot pinggang, memperbaiki tulang belakang, dan memperbagus ginjal kita. Pertanyaannya, ketika kalian ruku, terasa sakit nggak ketarik di sini, di paha? Terasa kan? Kalau posisi rukunya 90 derajat. Makanya Nabi itu bilang apa? Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ada orang yang sanggup berdiri di belakang Nabi ketika sholat? Nggak sanggup.
Pernah Nabi sholat, sahabat tengok, oh Nabi lagi sholat malam, dia ikut di belakang Nabi. Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Nabi bacanya Al-Baqarah. Sahabat orang yang takzim kepada Rasulullah enggak protes, dia cuma berpikir mungkin habis Al-Baqarah ruku. Ternyata Nabi enggak ruku, sambung dengan Ali Imran. Kata sahabat mungkin habis Ali Imran ruku. Ternyata enggak, sambung dengan An-Nisa. Di belakang sahabat mulai ragu, ini ruku enggak nih? Udah goyang dia soalnya. Rupanya Nabi belum ruku, sambung lagi, dia mundur. Makanya ketika Nabi ditanya sama istrinya, Bunda Aisyah, wahai suamiku, untuk apa kamu sholat sampai begitu luar biasa? Engkau menyiksa diri sampai bengkak-bengkak kakimu. Padahal dosamu sudah diampuni, surgamu sudah ditentukan. Untuk apa engkau capek-capek? Apa kata Nabi? Tidak bolehkah aku bersyukur? Mau sehat? Sholat yang betul. Orang sholat ini orang cerdas. Kita ada otak kanan, ada otak kiri. Imam ketika sholat, otak kanan kirinya aktif seketika. Makanya imam itu pasti pilihan. Imam itu pasti orang pinter. Imam itu pasti orang cerdas. Nggak mungkin orang idiot disuruh jadi imam. Otak kanan itu untuk gerakan dan bacaan. Otak kiri untuk konsentrasi. Allahu Akbar. Gerakan sama bacaan di sini. Ini ayat 1, ini ayat 2. Habis ayat ini, ayat ini. Ini konsentrasi. Makanya imam ketika sholat nggak bisa melamun. Imam ketika sholat nggak bisa menerawang. Imam ketika sholat pikirannya nggak bisa bercabang. Karena begitu dia nggak konsentrasi, mulai ragu dia. 2 apa 3 nih? Ini kayaknya 4 udah. Ada nggak imam yang seharusnya duduk tiba-tiba bangun? Ada kan? Ada nggak imam yang seharusnya duduk tahiyat akhir tiba-tiba berdiri lagi? Nah, kenapa? Berarti otak kirinya sedang tidak fokus. Imam berapa otak ketika sholat? 2. Kita makmum ternyata ketika sholat cuma pakai 1 otak. Otak yang mana? Otak kanan. Makmum butuh konsentrasi? Enggak. Lagi sholat bisa ngelamun? Allahu Akbar. Ini pulang sholat nih makan bakso nih. Bakso dicot ini tuh pas sekali itu. Habis itu nanti rujak ugroh 1. Allahu Akbar. Kalau bisa nanti ikan nyangkut payah aja tuh waktu makan. Selesai sholat, selesailah habis makanan semua yang ada di pinggir sungai itu. Orang sholat sendirian di rumah yang bekerja 1 otak. Otak mana? Otak kiri. Makanya orang sholat di rumah tuh butuh konsentrasi penuh. Dan itu sebabnya orang sholat sendirian, rakaatnya kalau nggak lebih kurang. Sholat zuhur kalau nggak 3 rakaat, 5 rakaat. Sekarang balik lagi tanya, imam berapa otak? Otak kanan. Makmum berapa otak? Otak mana? Orang sholat sendirian di rumah berapa otak? Otak mana? Lalu bagaimana kalau ada kawan kita yang gak sholat? Memang gak ada otaknya. Otak mana yang dia pakai? Makanya yang boleh gak sholat cuma 3 orang. Berapa orang? 1, anak bayi. 2, orang mati. 3, orang gila. Kawan kalian di kampung gak sembahyang, nah, kalian tengok dari 3 ini aja. Oh mungkin anak bayi. Mana anak bayi udah gede kayak gitu? Mungkin dia mati. Mana ada orang mati itu bisa jalan-jalan? Oh gila. Selesai. Oh usah capek-capek. Sujud ini paling bagus untuk kecerdasan otak. Kenapa? Tolong dengar. Ini kita di otak nih ada celah sempit. Celah sempit ini gak pernah bisa masuk oksigen. Kapan bisa masuk oksigen? Sepersekian detik saat kita sujud. Makanya kita dianjurkan sujudnya sedikit agak lama supaya otak kita bisa dapat suplai darah. Darah tadi ada apa? Oksigen.
Kalau mau tengok orang sehat atau tidak, tengok di tahiyat akhir. Tahu tahiyat akhir? Mohon maaf ya, posisi sholat Nabi tahiyat akhir dari mulai kepala sampai ke pantat lah kalau bilang. Punggung nanti ini pula dibilang lagi. Sampai ke ini apa nih? Bokong tahap apalah gitu. Ya, itu ternyata lurus. Itu kalau masih lurus berarti masih sehat. Jadi nanti kalian pulang ke rumah tengok ayah waktu sholat. Kalau udah mereng berarti nggak sehat ayah. Itu minta maaf aja lah sama ayah cepat-cepat. Ayah maaf ya kalau ada salah ya. Ayah udah mereng kali. Tanya ayah surat rumah taruh di mana? Surat tanah kayaknya nggak lama lagi itu. Tengok aja waktu sholat. Jadi sholat ini olahraga Nabi. Nabi kuat fisiknya, Nabi sehat badannya, karena Nabi gerakan sholatnya betul, bukan salah. Nah sekarang pertanyaannya, kalian selama sekolah, selama belajar di Al-Manar ini, 1 semester ini udah berapa kali izin sakit? Hah? Udah pernah izin sakit belum? Belum ada yang sakit? Oh, berarti bukan karena makanannya bagus, tapi karena sehat. Kenapa sehat? Karena sholatnya. 1, Nabi kuat fisiknya. Tadi saya bilang ada berapa? 3. Masih ada 2 lagi. Masih sanggup dengar? Baru jam 10. Saya sampai jam berapa? Jam 11? Jam 10? Nggak jelas kalian. 10, 11, 10, 11. Biasa 11, 12. 10. Oh, 11.